Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuril dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita senantiasa dilimpahi anugerah yang sangat banyak oleh Allah. Mudah-mudahan kita tidak tersentuh oleh air banjir, dan mudah-mudahan air hujan yang Allah curahkan dari langit ini menjadi maslahat dan manfaat untuk kaum muslimin. Amin. Dan sebelum kita mulai taklim ini, kita juga berdoa. Mari kita berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang dekat dan bahkan di Karawang ini, saat kita duduk sekarang ini, mereka sedang digenang oleh air. Bahkan tadi saya dapat kiriman WA dari tim yang kami kirim ke lokasi banjir. Itu adalah sampai naik perahu, daerah itu terisolir. Bahkan kalau orang dewasa sampai sebahu, ada yang seperut dan seterusnya. Bisa dibayangkan kayak apa kalau kita seperti itu. Juga mungkin sedikit berita. Saya pun di Jakarta kebagian juga, terkirim juga. Jadi sudah masuk. Kalau di halamannya sudah 1 meter. Tapi karena rumah saya ada tinggikan, maka yang masuk mudah-mudahan tidak lanjut, tapi sudah 20 cm. Jadi yang menunggulah yang agak kerepotan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjut pembahasan kita pada sore hari ini dengan membahas tentang dosa besar yang Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala jelaskan kepada kita melalui kitab Al-Kabair, urutan yang ke-55. Nah, barangkali kalian sudah tahu 55 halaman berapa? 379. Kalau di saya 109. Jauh ya. Nah, para jamaah sekalian, kalau dalam kitab pendek sekali ya, berkenaan ini, tetapi sebetulnya isinya, pelajarannya, nilainya itu sangat penting sekali. Bahkan walaupun urutannya ke-55, tapi sebetulnya derajat dosanya itu, kalau dilihat kalau dari kata bismi, itu ada kata bismi. Kalau ada bahasa misalnya bahasa Arab ya, itu bismi. Bismi itu dengan nama. Jadi judulnya begini, kata beliau rahimahullah ta'ala, man zabaha li ghairillahi, orang yang menyembelih karena bukan Allah. Karena misalkan karena Allah gitu. Jadi bismillah, dengan ismi nama Allah. Ini judulnya itu li ghairillah. Bahkan beliau di sini dicantumkan ayaqul bismi sayyidi asy-syaikh, kalau dalam kita dengan nama tuanku syekh. Kalau bahasa kita Syaifuna,
Tuhan kami. Jadi seolah kata Allahnya itu diganti dengan Syekh. Padahal harusnya Bismillah. Lalu sekarang Bismi Asy-Syekh. Itu kan namanya selain Allah, Pak. Nah, kalau selain Allah itu masuknya bisa jadi syirik sebetulnya. Tapi Al-Imam Adz-Dzahabi mengisyaratkan bahwa ini tidak termasuk syirik. Karena syirik sudah dibahas nomor 1. Tapi beliau mengatakan ini nomor 55. Jadi kalau sekalian, mungkin ini kita kenal dari sisi judulnya, ini adalah walaupun nomor 55, tapi dia adalah berbahaya. Pastinya adalah Imam Adz-Dzahabi mengurutkan ini dalam rentetan urutan dosa besar. Jadi bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Dan beliau adalah mazhab Syafi'i, mazhabnya dari Hizbiki. Oleh karena itu kita coba masuk ke dalam kitab, ya, lalu kemudian insya Allah akan saya tambah. Kata beliau, man dzabaha li ghairillahi ta'ala, barang siapa atau orang yang menyembelih bukan karena Allah. Misal seperti an yaqul, seseorang mengatakan, yakni orang yang akan menyembelih itu mengatakan begini, Bismi Sayyidi Asy-Syekh, dengan nama tuanku Syekh Fulan. Di situ begitu Pak diartikan? Kira-kira gimana? Diartikannya gimana? Itu didefinisikan atas nama Syekh Fulan. Di sini tidak ada nama. Jadi kalau itu diberi contoh, itu termasuk pengkhususan dari penerjemah. Ya, jadi di dalam kitab di sini saya punya tahqiq daripada Bashir, ya, Bashir Muhammad Yun, yaitu adalah tidak ada nama. Oleh sekalian, beliau membawakan satu ayat dan dua hadis. Kata beliau, Allah Ta'ala, Allah berfirman, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullah. Jadi kalau diteruskan, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi innahu lafisqun. Kata beliau sampai di situ aja mengambilnya. Wa dan la, malah diartikan di sini la nahi. La nahi itu artinya larangan. Cirinya adalah bahwa la ini masuk ke dalam fi'il mudhari', dan fi'il mudhari'nya menjadi majzum. Itu jazm itu harus tandanya adalah sukun. Tapi karena di sini fi'il mudhari' ada wawul jam'i, maka dia adalah hilang, terganti oleh alif. Wala ta'kulu. Jadi ta'kulu di sini maknanya asalnya dari ta'kulun. Dhamirnya antum. Jadi kalian, laki-laki. Tapi kalau sudah disebut laki-laki, maka di dalamnya termasuk perempuan. Tidak sebaliknya, kalau dia adalah disebut perempuan, maka belum tentu di dalamnya termasuk laki-laki. Jadi antum di sini semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kata Rasul, kata Allah SWT, dan janganlah kalian, baik laki-laki dari kalian maupun perempuan dari kalian, memakan. Kalau dari sisi fikih, la itu hukumnya haramun.
makan makanan ini status dari sisi fikih adalah haram. Haram ini diterjemahkan dalam akidah ternyata dosa besar. Dijelaskan. Kemudian mimma, min dan ma. Min dari ma apa-apa. Jadi yang kita makan itu berasal dari apa? Nanti mungkin saya terangkan. Makanan kita itu berasal dari apa? Ini mimma dari apa-apa. Nah, apa-apa ini apa? Nanti mungkin akan saya tambahkan. Lam yudhkari smullahi alaihi. Dia tidak disebut yudhkar, disebut ism, nama Allah, nama Allah. Misalnya adalah kalau kita mau membeli itu akikah maupun kurban itu redaksinya sama. Jadi itu mengatakan bismillahi Allahu Akbar. Nah, ada kata bismillah. Jadi kita kalau menyembelih termasuk akikah, termasuk makanan sehari-hari, kalau kita mau menyembelih apa? Menggunakan bismillah. Nah, tidak digunakan bismillah, tapi ghair bismillah. Lam yudhkar. Tidak disebut nama Allah. Berarti yang disebut nama siapa? Imma tidak disebut asal apa namanya borok gitu saja, atau disebut tapi yang disebut itu bukan Allah. Kata Allah, wa innahu lafisqun. Itu adalah fiskun. Fiskun orangnya fasik. Fiskun itu pekerjaannya. Jadi pekerjaan fiskun itu adalah berasal dari kata fusuk. Dan al-fusuq itu adalah al-furuj anil jannah. Jadi keluar dari kemestian yang sesungguhnya harus dikerjakan. Harusnya dikerjakan, harusnya tidak boleh begitu, dia keluar. Berarti itu namanya pelanggaran. Kalau apa? Bola namanya offside. Ya. Jadi keluar. Bolanya keluar, kalau bola keluar sudah nggak boleh main lagi. Ya, jadi harus ada salah lagi supaya bola itu masuk, boleh dipakai sah golnya. Nah, para yang sekalian, ini yang pertama. Jadi kalau kita ambil pelajaran dari sini, larangan memakan makanan yang tidak disebut nama Allah itu hukumnya haramun. Status dari sisi akidah, dalam pandangan akidah adalah dosa besar. Dan larangan ini adalah ditujukan kepada seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Keempat, cukup sampai 4, adalah bahwa orang yang melakukan dosa besar ini terhitung fasik. Jadi minimal 4 dari ayat ini 4. Nah, mungkin kali masuk ke yang kelima, selain Allah itu bisa selain Allah tidak disebut atau disebut tetapi bukan Allah. Apa saja bukan Allah? Tidak. Tadi misalnya kalau di dalam kitab kan Syekh Fulan, atau di dalam terjemahan disebutkan Syekh siapa. Tapi Al-Quran mujmal. Mujmal itu maksudnya sangat global. Tidak sebutkan Syekh siapa atau siapa di situ. Bisa jadi bukan manusia, bukan Syekh gitu kan. Tapi misalnya adalah jin. Kalau orang sekarang namanya apa? Sesajen. Mau laut Kidul atau laut Klor atau gunung apa? Atau gua apa? Atau pohon apa? Atau apalah gitu. Yang penting bukan manusia. Nah, jadi nanti kita jelaskan. 5 ini para sekalian itu minimal Allah sematkan kepada kita melalui ayat ini, yang kesimpulannya kata Imam Ad-Dhahabi, ayat ini memberi isyarat kepada kita bahwa memakan sembelihan
yang tidak disebut dengan nama Allah adalah hukumnya haram dan dosa besar. Nah, sekarang kita masuk kepada hadis. Kata beliau, diriwayatkan dari sini sanad beliau adalah an Al-Ala ibn Abdurrahman an abihi an Hani maula Aliin anna Aliyan. Jadi di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ya Hani, memanggil, ya Hani, maulanya, budaknya. Mada yaqulun nas? Kamu tahu nggak sih? Kamu dengar nggak? Apa sih yang dikatakan oleh orang-orang? Jadi ada satu gejolak yang kemudian Ali bin Abi Thalib tahu gejalanya, tapi belum jelas. Lalu mencari informasi, dan informasi itu antara yang didapat dari Hani. Kata Hani begini, ya da'una anna indaka ilman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la tudhiruhu. Jadi ada desas-desus, ada isu gitu ya. Katanya, Anda wahai Ali bin Abi Thalib mendapatkan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Anda sembunyikan. Anda tidak sampaikan kepada orang. Anda simpan untuk diri Anda sendiri. Padahal Rasul menyuruh, kata Rasul, ballighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dan itu adalah menunjukkan tidak boleh ada ilmu dari Allah melalui Rasulullah, malaikat Jibril dan Rasulullah, yang diterima oleh sahabat Rasul siapapun lalu kemudian diumpetin. Tidak boleh. Kalau bahasa Rasul yang lain namanya katmun, katimul ilmi, menyembunyikan ilmu. Tidak boleh ada orang yang mengaku tahu ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia sembunyikan untuk dirinya sendiri. Ini kalau dibahas itu masalah. Yang kita tahu sekarang banyak masalah, orang yang berilmu bisa jadi tidak ngomong. Karena di situ ada unsur resiko. Dan resiko para ulama itu besar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris Nabi, termasuk resikonya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling keras dan dahsyat ujiannya, balanya, cobaannya, fitnahnya adalah para nabi. Lalu kata Rasul, "Tsummalamsal falamsal." Kemudian orang yang seperti Nabi, yang seperti Nabi siapa? Ya pewarisnya. Siapa mereka? Ya para ulama seperti tadi yang saya sampaikan. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, ulama yang benar-benar membawa misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus mengerti betul bahwa dia mempunyai peluang untuk mendapat bala dan fitnah sedahsyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu tidak sedikit orang yang mengatakan ulama mengurangi resiko itu dengan cara menyembunyikan. Tentu Ali bin Abi Thalib mengingkari, tidak ada yang disembunyikan. Kata beliau, fastakhraja Ali lalu mengeluarkan sahifatan min sayfihi. Bayangkan ada lembaran di dalam pedang, tempat pedang beliau. Fiha, kemudian ini kata, hada ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat, tidak ada yang disembunyikan. Jika ada orang misalnya mengaku ahlul bait, katanya Ali itu menyimpan sesuatu yang tidak disampaikan pada umum, itu sudah tidak sesuai. Makanya bukan ahlu sunnah,
Syiah atau Rafidhah apalagi itu bukan Ahlus Sunnah, bahkan bukan umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluar. Karena apa? Karena ya sahabat dikafirkan, Al-Quran dikafiri. Ali bin Abi Thalib sendiri adalah yang mereka yakini bahwa itu imam pertama kali itu adalah dituding mengumpat, menyembunyikan. Padahal mereka adalah Ali bin Abi Thalib tidak menyembunyikan, tidak ada kata beliau. Tulisannya apa? Yang ada dalam Sahifah Ali bin Abi Thalib itu kata beliau, la'ana Allahu man zabaha li ghairillah. Ini bahasa kita. Kata beliau, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tertulis ya, karena Ali bin Abi Thalib adalah sekretaris Rasul juga. Kata beliau, Allah mengutuk siapa yang membeli bukan karena Allah. Jelas sekali, Pak. Mungkin kita masih sudah ingatan bahwa apabila suatu dosa di dalamnya terdapat ancaman berupa kutukan atau laknat, maka dosa ini tergolong dosa kecil atau dosa besar. Nah, kita mengerti di sini. Jadi dan kata ini saja sudah kita ngerti. Wah, berarti menyembelih bukan karena Allah, hukumnya dosa. Berdampak nggak pada makanannya? Nah, nanti kita jelaskan. Lalu kata beliau, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Taballa ghairu mawadihi, wa la'anallahu al-aqil walidayhi, wa la'anallahu al-muntaqis manar al-ardi." Ada 3 lagi. Antara di situ adalah termasuk orang yang mengangkat orang-orang yang tidak patut untuk diangkat. Kemudian Allah mengutuk juga orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang terakhir, Allah mengutuk orang yang merubah batas tanah, mengurangi jatah pemilik tetangganya. Misalnya tetangganya itu lebarnya adalah 50 meter, lalu dia geser si batas patok tanah itu, mungkin 20 cm, mungkin 10 cm. Kalau kali 50 meter berapa, Pak? Nah, nggak seberapa sebetulnya. 20 cm kali 25 meter berapa? 25 kali 20 hanya 500 atau 50 ya. 20 cm doang gitu. Kali 12 meter di 20 kali 25 terus ya 500 kali bagi 1 meternya 100 cm berapa? Jadi hanya 2,5 meter gitu ya kan, sekitar itu. Berapa harganya? Kalau harga di kota mungkin 5 juta, 10 juta lah betul deh. Kalau harga kampung 25.000, itu tidak berapa? Masih kecil sekali. Maka ada semeter 5.000. Gitu. Tapi dosanya itu adalah kata Rasulullah, Allah. Ini mungkin bahasa lain tentang masalah hak kepemilikan. Dan ini tidak sesuai dengan apa yang diyakini orang komunis. Orang komunis itu adalah ingin menghilangkan kepemilikan individu. Jadi ini milik bersama. Itu keputusan Lenin ketika memahami idenya Karl Marx. Adapun Cina sekarang ini komunis dari sisi ideologinya, tapi ekonominya adalah kapitalis. Jadi tidak jelas. Nah, para yang sekalian, kembali ke jadi yang kita fokuskan adalah orang yang menyembelih sembelihan tidak dengan nama Allah, dia berhak mendapatkan kutukan Allah SWT. Tidak lagi bicara masalah makanan. Kalau bicara masalah makanan itu fikih, Pak. Ini bicara akidah.
Oleh karena ini adalah akidah. Jadi jangan urusan eman, penampilannya sedap atau gimana. Para sekalian, kalau kita tahu itu tidak untuk Allah, tidak atas nama Allah, maka jangan sayang dengan sesuatu yang mungkin bisa disebut tidak benar dibanding dengan apa yang Allah janjikan kepada orang ini. Cukup sampai situ. Waktunya juga. Oke, sejauh. Terakhir satu, kata beliau waqala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Mulang satu. Cuma beda dari sisi rawinya. Allah mengutuk orang yang membeli bukan karena Allah. Dua-duanya insya Allah makbul hadisnya. Yang pertama adalah diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oleh sekalian, mungkin sedikit saya tambahkan. Sebelum ke yang lain, kita ambil nilai dari bab ini. Maksudnya apa dari bab ini? Pertama adalah bahwa secara akidah, tinjauan akidah adalah bahwa sembelihan tidak menyebut nama Allah adalah tertutup karena laknat, betul tidak? Dan orang yang melakukannya adalah orang yang terkutuk, atau dalam bahasa Arab namanya mal'un. Kalau terkutuk berarti dalam bahasa Indonesia namanya mal'un. Kalau kita mendengar almarhum, betul? Mudah-mudahan orang itu termasuk orang yang Allah sayangi, Allah beri rahmat. Kebalikannya mal'un. Jadi orang yang tidak berhak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Aduh, padahal yang urusan sesuap nasi betul. Lalu kita bisa haram mendapatkan atau boleh orang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang berarti berkaitan dengan masalah akidah. Kedua, ya lama pada waktu kita. Dari sisi ibadah, sembelihan tidak menyebut nama Allah adalah haram. Hukumnya haramun untuk dimakan. Nah, karena itu nanti akan saya sedikit di sini diperlebar. Jadi dari yang kedua dari sisi fikih, teman-teman sekalian, haramun. Kemarin kita sudah bahas tentang masalah emas dan masalah sutra, itu kan haram. Nah sekarang makanan, yaitu adalah tadi sendiri. Ini perhatikan sedikit bagian dari kesempurnaan Islam. Mengatur masalah rumah, mengatur masalah pakaian, mengatur masalah makanan, mengatur masalah minuman, mengatur masalah perhiasan, betul tidak? Yang pernik-pernik ini diatur oleh Islam. Dan tentu banyak lagi yang lain. Apalagi yang lebih berbobot dari membahas masalah ini. Padahal sekarang sudah kita bahas bahwa urusan isbal bawah lutut saja ancamannya neraka, apalagi atas. Betul tidak? Mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah politik, ya mungkin masalah hukum dan seterusnya. Itu adalah tentu lebih besar lagi. Sayangnya kita kaum muslimin pada umumnya, kemudian kita tidak, itu adalah kurang mendalami tentang hal ini sehingga seolah biasa-biasa saja. Ada yang mengatakan bahwa itu tidak berdosa, bahkan mengatakan tidak perlu dikaitkan dengan pola kehidupan manusia. Agama itu urus khusus urusan masjid,
masjid, sholat, baca Quran, zikir, sedekah. Kalau urusan dunia lah, namanya disebut sekuler. Jadi sekuler itu bukan bagian dari Islam, itu sekuler itu sama dengan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembali sini. Jadi ini adalah masalah bagian ini. Yang kita bahas ini adalah dari yang saya tulis ini 5. Ternyata ini bagian dari urusan makanan. Urusan makanan pun nanti kalau kita lihat di sini, ini bagian dari kecil, urusan kecil. Ya, ini bagiannya. Ya. Ketiga ada dari akhlak. Mari kita serap nilai yang Al-Imam Ad-Dhahabi sampaikan melalui bab 55 ini adalah bahwa terdapat akhlak yang harus kita hidupkan dari setiap kita melalui bab ini. Yaitu adalah apa? Yaitu tentang namanya ittiba itu mengikuti. Ittiba itu adalah patuh. Ittiba itu adalah taat. Pada hakikatnya ittiba itu adalah mengikuti. Loh, kata Rasul terkutuk, masa kita nggak ikut? Betul tidak? Kalau kata Rasul terkutuk berarti tidak terpuji. Kenapa kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji? Mana sikap bahwa kita mengikuti Rasulullah SAW? Malah apabila misalnya dia menggampangkan namanya tahawud, namanya tasawuf, itu bisa jadi masuk dalam menghalalkan yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Wah, bisa lebih berat lagi. Itu bisa nanti tersangkut dengan pasal murtad. Nah, oleh karena itu sekalian, ini yang kita biasakan dalam hidup kita. Dalam beragama itu kita ini tidak ada yang kita keluarkan dari kantong sendiri, dari dompet sendiri. Nah, yang ada adalah mengikuti. Rasul kerjakan ya kita ikutan. Rasul perintahkan ya kita patuhi. Rasul larang ya sudah kita jauh. Tidak itu aja. Pasti akal kita itu sesuai dengan fitrah. Urusan makanan ini fitrah sebetulnya. Nah karena itu sekalian, mudah-mudahan cukup. Jadi dari sisi akidah iya, dari sisi ibadah iya, karena dari sisi akhlak iya, dan menyembelih bukan karena apa itu sebetulnya ada juga dari sisi bahwa tidak atau lupa bersyukur. Itu bagian akhlak juga. Lupa bersyukur. Loh, itu yang ngasih siapa itu? Yang memberi makan siapa kok? Asalnya dari Allah, kok malah dipersembahkan untuk selain Allah? Ada apa? Ya, cukup kali itu. Nah sekarang gini Pak, yang kita makan, saya makan ada ya? Saya bilang makanan ini. Lalu kaitannya dengan yang disembelih ini, pada sekalian makanan ini. Satu, ada makanan yang karena sebetulnya adalah mukjizat. Itu Rasul yang malam ini. Ketika berbicara masalah saum wisal itu saum tidak berbuka, maghrib tidak buka, tapi terus saum terus gitu. Orang sekarang mungkin tetapa. Itu adalah tidak sesuai dengan sunnah Rasul. Kata Rasul, kalian tidak sama dengan aku. Aku itu diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kalian tidak. Itu berarti ada makanan, tapi makanannya khusus untuk Rasul, betul tidak ada tahu. Pokoknya belah katakan begitu. Ada makanan yang lain, namanya adalah kalau yang sudah makhluknya, misalnya udara, makan angin, itu jadi sakit, betul tidak? Ada makan orang yang dia merasa bahwa dia kenyang, tetapi karena dia bekerja sama dengan jin, mungkin dia punya kekuatan, walaupun tidak makan. Tetapi itu ada sebetulnya bukan dari Allah, tapi dari jin dan seterusnya. Ada lagi adalah hewan. Ini langsung ke cara kita. Hewan. Nah, hewan ini ada lagi tanaman. Ya, yang kita makan kan ini Pak. Ada hewan, ada tanaman, ada cairan, ya kan? Ada
ada cairan, ada bahkan sebetulnya adalah kalau dalam bahasa Arab namanya adalah termasuk racun. Nah, saya ingin bahas ini saja supaya waktu kita. Hewan ini ada yang dia adalah harus dengan 3 cara. Namanya nahar, namanya zabah, namanya adalah akal. Nah, gitu. Kalau nahar itu berarti disembelih dan ini khusus untuk unta. Khusus istilah untuk menyembelih unta namanya nahar. Makanya Allah berfirman fasholli lirabbika wanhar. Berarti kita makan unta. Caranya bagaimana? Dinahar. Nahar ini harus atas nama Allah tadi. Bismillahi Allahu Akbar. Kedua, zabah. Zabah ini sebetulnya lebih umum daripada nahar. Karena nahar itu kan hanya unta saja. Sementara zabah itu bisa jadi menyembelih manusia. Manusia disembelih. Kayak Fir'aun, yuzabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Nabi Ibrahim ketika ya bunaya ini adbahuka. Jadi itu adalah atau seperti misalnya yang kita tahu bakoroh, sapi, kambing, dan itu kan zabah. Nah, zabah ini harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya disebut zabah itu garis besarnya 3. Satu adalah sapi, kedua adalah domba, ketiga adalah unggas, gitu, seperti atau kambing, kerbau, sapi, kemudian unta. Itu namanya zabah. Nah, kalau selain itu adalah namanya akar, yaitu mematikan saja. Bisa jadi dengan melukai. Ya, karena itu dibahas dalam ini. Nah, para sekalian, ini kalau dari siapa? Nah, bahasan kita itu hanya urusan makanan yang berkaitan dengan asalnya dari hewan dan hewannya yang disembelih. Semua harus menggunakan nama Allah. Kalau tidak menggunakan nama Allah, hukumnya haram. Ada hukum yang lain. Bagaimana hukum orang yang mengaku makan tetapi tidak makan? Berarti ada unsur kekuatan gaib lah, gitu. Apa hukumnya? Itu pembahasan lain. Tidak dibahas sekarang. Ada orang yang makan ya kalau hewan ini kalau dibahas ada lagi bermacam Pak. Ada dari hewannya hewan darat, ada hewan udara. Kalau hewan darat hati-hati, bukan sekedar sembelihan, tapi asal hewan itu. Kalau misalnya berasal dari burungnya tidak boleh yang mempunyai cengkram. Namanya mikhlab. Kalau berasal dari darat, ya maka berarti tidak boleh berasal dari yang bertaring. Maka itu tidak boleh. Dan kalau berasal dari laut semuanya halal. Kata Rasulullah, hilun maitatuhu, bangkainya di laut halal. Jadi kalau sekarang dibahaskan tentang masalah makanan ini, wah kalau diklik jadi luas. Tapi khusus dibahas masalah misalnya makanan yang hewan yang disembelih, kalau tidak disembelih dengan nama Allah, maka dia hukumnya haram dan hukumnya syirik. Tapi kalau diklik lagi di sini, banyak. Ada hewan darat, ada hewan laut, ada hewan yang disembelih, ada hewan yang beracun, tidak boleh, itu haram. Ada hewan yang dia adalah membahayakan atau jijik, kayak kelawar, tikus, kecoa, itu haram. Ya kan? Nah, jadi masalah makanan ini kalau diklik banyak sekali. Cuman ini baru saya judulnya saja. Mudah-mudahan kembali ke sini, hati-hati dalam makan. Kalau makanan itu adalah sembelihan, maka sembelihan itu yang harus yakin disebut nama Allah. Kalau kita mau klik lagi, ini gimana nih kalau makanan impor? Itu tidak. Daging yang berasal dari negara-negara kafir yang tidak tahu nama Allah, tidak mau mengakui Allah, dan mungkin saja tidak menyebut nama Allah. Ini jadi masalah. Kita kalau makan daging jangan asal enak saja, tapi dan kalau mau kritis gimana sih? Nah, oleh karena itu banyak masalah, tapi mungkin Imam Ghazali hanya sampai di situ bahwa pokoknya kaidahnya kalau disembelih yang tidak menggunakan Allah maka dia adalah haraman dan bahkan dosa. Ada pun memperluas itu sangat luas, karena memang para ulama dari sisi fikih
Ada khusus kitabul atimah, khusus kita makanan. Ada khusus kitabul asribah, lain lagi khusus. Kitabul libas, lain lagi. Jadi subhanallah, tidak ada ilmu yang kita boleh anggap sepele karena semuanya adalah sebetulnya tergantung dari kita mempelajari. Semakin belajar, semakin kita tidak tahu. Semakin kita tidak belajar, semakin menganggap bahwa Islam itu tidak mengatur apa. Itu saja untuk hari ini. Karena waktu sudah masuk isya, kita akhiri subhanallah. Kita asyhadu an la ilaha illa anta